Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan poster kami yang berjudul Biogas product from various types of mustard green waste. atau produk biogas dari berbagai jenis limbah sayur sawit. Tingginya penggunaan energi di Indonesia dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya perkembangan industri. Penggunaan fosil sebagai bahan baku menyebabkan kelangkaan energi karena fosil tidak dapat diperbaharui. Karena itu, pengembangan energi alternatif sangat dibutuhkan. Biogas adalah salah satu energi alternatif yang cocok dan dapat diproduksi di Indonesia. Biasanya, biogas menggunakan bahan baku berupa sampah organik. Sampah organik adalah limbah biodegradable yang merupakan sisa makanan, sampah dapur, pupuk kandang, limbah pertanian, kehutanan, limbah kertas, dan tekstil. Limbah biodegradable yang merupakan limbah pasar sayur mulai menjadi perhatian mengingat limbah tersebut selain bertambah setiap harinya semakin sulit mencari tempat pembuangan dan mengurangi estetika keindahan kota. Limbah pasar sayur juga biasanya terdiri dari berbagai macam limbah sayuran. Contohnya seperti limbah sawi yang sayurnya mudah didapatkan dan banyak diproduksi di Indonesia. Bahkan total produksi sawi di Indonesia mencapai 322.164 ton dari produksi sayuran nasional. Kekurangannya adalah sawi mempunyai umur simpan yang relatif singkat dan berubah warna menjadi kuning dalam waktu 3-4 hari sehingga menjadi alternatif sebagai bahan baku pembuatan biogas. Biogas dapat diproduksi dari bahan organik dengan bantuan bakteri untuk proses fermentasi anaerobnya. Pada umumnya, hampir semua jenis bahan organik dapat diolah menjadi biogas. Berikut ini merupakan beberapa limbah sayur pasar berjenis sawi yang berpotensi dalam bahan baku pengolahan biogas. Nomor 1, sawi hijau atau Brassica rapa. Produksi sawi di Indonesia mencapai 322.164 ton dari produksi sayuran nasional. Padahal sawi yang tidak dimanfaatkan berkisar 20% dari bagian tanaman yang dimanfaatkan, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku biogas. Yang kedua adalah sawi putih atau Brachynia peninsula adalah sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan sayuran. Berikutnya yang ketiga adalah sawi daging atau Brassica sunset. Berikut adalah tabel komposisi kimia dari berbagai jenis sayuran sawi yang dirangkum dari berbagai sumber. Data terakhir adalah kotoran sapi. Sapi merupakan hewan ternak yang banyak dipelihara dan menghasilkan kotoran berupa limbah. Kotoran tersebut merupakan hasil samping dari proses dekomposisi mikroba, di mana sapi merupakan hewan ruminisia atau hewan memiliki perut ganda yang memiliki mikroba berupa bakteri pembentuk metana yang banyak terdapat dalam tubuh. Adapun bakteri-bakteri yang berperan dalam membentukkan biogas pada kotoran sapi, yaitu yang pertama ada acidogenik bacteria, merupakan bakteri pembentuk asam yang merombak senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu berupa asam organik H2, CO2, dan H2S. Yang kedua ada acetogenik bacteria, merupakan bakteri pembentuk asetat yang merubah asam organik menjadi asetat dan hidrogen. Yang ketiga ada metanogen, merupakan bakteri penghasil metan yang berperan dalam merubah asam lemak dan alkohol menjadi metan dan karbon dioksida. Berikut ini adalah tabel komponen dalam kotoran sapi yang kami rangkum dari penelitian mahasiswa Institut Teknologi Nasional. Biogas berkontribusi secara nyata terhadap beberapa aspek lingkungan hidup serta Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya poin ke-7 tentang energi bersih dan terjangkau. Yang kedua yaitu poin 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Pemanfaatan teknologi biogas dapat memberikan sejumlah keuntungan, yakni pengurangan potensi pencemaran lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca. Biogas dihasilkan dari bahan organik melalui proses fermentasi. Biogas ini terdiri dari beberapa unsur gas seperti gas metana, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan amoniak. Gas metana adalah komponen penting dan utama dari gas bio, karena merupakan bahan bakar yang berguna dan memiliki nilai kalori yang cukup tinggi, mempunyai sifat yang tidak berbau dan tidak berwarna. Jika gas yang dihasilkan dari proses fermentasi anaerobik ini dapat terbakar, berarti mengandung sedikitnya 45% gas metan. Uji nyala api pada biogas berkualitas baik dengan warna nyala api biru.
Jika biogas memiliki banyak pengotor, maka warna nyala api akan berwarna biru kemerahan. Pada pembuatan biogas, proses pembuatan biogas dalam biodigester dapat dilakukan secara aerobik dan anaerobik. Pada penguraian secara aerobik, dibutuhkan oksigen dan limbah hasil dari proses secara aerobik bisa langsung dibuang ke lingkungan. Sedangkan pada penguraian anaerobik dilakukan pada kondisi tanpa oksigen. Kelebihan dari proses secara anaerobik yaitu konsumsi energi lebih rendah jika dibandingkan dengan proses aerobik. Metode yang paling umum digunakan adalah metode anaerobik karena menghasilkan metana dan sisa limbah cair yang kaya nutrisi seperti nitrogen dan fosfor. Proses penguraian dengan cara anaerobik dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu pertama hidrolisis, kedua asidogenesis, ketiga asetogenesis, dan keempat dan ataupun terakhir metanogenesis. Prosedur pelaksanaan. Peralatan yang digunakan antara lain galon air mineral 18 liter, urin bag, pH meter, termometer, selang penghubung, toples, dan gelas ukur. Bahan yang digunakan adalah kotoran sapi, air, dan limbah sayur sawi, yaitu sawi hijau, sawi putih, dan sawi daging. Prosedur pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan sampel organik, yaitu jenis sayuran sawi, sawi hijau, sawi putih, dan sawi daging. Yang dipisahkan kemudian dihaluskan terlebih dahulu dengan cara di blender hingga halus. Selanjutnya, mencampurkan bahan kemudian dimasukkan ke dalam galon, yang mana galon pertama hanya berisi campuran kotoran sapi, air, dan sawi hijau. Galon kedua berisi campuran kotoran sapi, air, dan sawi putih. Dan galon ketiga berisi campuran kotoran sapi, air, dan sawi daging. Dalam bioreaktor diukur setiap hari, serta menghitung volume gas yang dihasilkan. Juga mengukur pH setelah gas terbentuk untuk mengetahui pH optimumnya dan menghitung kadar gas metana pada setiap bioreaktor. Serta dengan bantuan mikroba berupa acidogenik bakteria, serta metaglogen. Jenis bakteri penghasil metan antara lain Methanosarcina, Methanococcus, dan Methanobacterium. Sekian presentasi dari kami. Saya Fenty Nusandari, saya Nela Hidayah. Saya Salsabella Imelda Dewati Sapur. Saya Ahmad Hussein Anwar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biokimia. Salam biokimia. Semoga bermanfaat.